Gaung bait petani muda harapan masa depan bangsa tak lagi nyaring bergema. Menyentuh labirin kaum muda, laksana mendangkal makna, menyempit karisma atau mengerdil wacana, hingga nyaris terlupa kemana menguapnya semangat membara petani muda saat memaklumat persatuan, menggaung kesatuan. Akankah terlupa atau menguap tak bersisa? Bangkitlah petani muda, harapan bangsa. Kangkungku harapan masa depanku. Bumi, air, dan seluruh kekayaan alam adalah harta yang diberikan Tuhan untuk bangsa ini. Bangsa yang berpijak pada keleluhuran sejarahnya, bangsa yang terus tumbuh dan selalu mampu beradaptasi pada kemajuan peradaban. Dihuni oleh jiwa-jiwa yang merdeka, yang tak pernah mengenal kata menyerah. Inilah kami, bangsa Indonesia. Tak akan hilang dalam benak kita apa yang dikata Bapak Pendiri bangsa. Beri aku 10 pemuda, akan kuguncang dunia. Inilah pondasi berdirinya bangsa ini. Semangat jiwa muda yang membara harus dapat dimanfaatkan dalam mensejahterakan rakyat Indonesia. Berpikir kreatif, inovatif, berperan demi tempat tinggal, dan banyak cara yang dapat kita lakukan untuk dunia pertanian. Kejarlah cita-cita luhur bangsa ini. Berproses dari hulu ke hilir sudah bisa kita kelola sendiri. Semangat membuat terobosan baru untuk menjadikan bangsa Indonesia sebagai lumbung pangan dunia telah kita mulai. Jangan berhenti. Swasembada pangan kini telah di depan mata. Segala kemudahan dan dukungan telah diberikan oleh pemerintah. Apresiasi pun telah diberikan kepada anak muda yang berprestasi. Seharusnya dapat membuka mata serta hati kita untuk memenuhi segenap harapan bangsa. Karena kita adalah tonggak masa depan bangsa. Banyak pencapaian baru yang diraih pada masa ini. Detak terus membulat, keringat telah terlanjur mengucur dari dahi pahlawan bangsa. Tak mampukah kita berestafet memikul beban yang selama ini ada di pundak para petua? Malu menutup wajah ini jika pemuda telah berkeringat dengan yang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasir. Saya dari Desa Jali, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Saya di sini selaku owner Kangkungku Khas Jali, di mana usaha ini saya mulai sejak 2017. Kenapa saya ingin untuk membudidayakan kangkung? Karena kangkung ini sangat unik. Sehari-hari warga masyarakat selalu menginginkan sayur kangkung. Maka dari itu dengan bisnis di bidang pertanian sangat mendongkrak. Apalagi ini adalah mengajak pemuda agar selalu mau atau ikut atau langsung terjun di dunia pertanian. Sebagai pemuda, jangan sampai kita tidak tahu, jangan sampai kita menolak bahwa pertanian itu adalah lumbung pangan. Pertanian adalah lumbung dunia. Maka dari itu para pemuda jangan takut menjadi petani. Melalui gerakan kewirausahaan seperti ini, semoga kita bisa bersama-sama untuk membangun kewirausahaan, utamanya di bidang pertanian. Kalau kita dilihat atau kita melihat bahwa pemuda rata-rata ingin kerja di pabrik, ingin kerja menjadi pejabat. Lalu bagaimana dengan nasib petani? Kalau tidak ada yang meneruskan, kita sebagai pemuda tidak mau terjun di dunia pertanian, lalu siapa yang akan meneruskan perjuangan mereka?
saya melihat dari sekitar kita, di mana di Desa Jali ini banyak sekali petani padi. Akan tetapi petani padi kan 3-4 bulan baru dapat. Saya mulai diri sendiri, menganalisa, dan berani terjun mencari penghasilan bulanan. Dan alhamdulillah melalui kangkung ini kita bisa berpenghasilan bulanan. Kalau kita bicara bawang merah 2 bulan, maka kita bulanannya adalah di kangkung. Jadi kita dengan cara seperti itu, saya mulai tergerak bahwa petani bisa dapat penghasilan bulanan. Untuk menjadi petani, kita tidak harus fokus di satu bidang saja. Petani harus punya multi bisnis. Artinya di sini saya mencoba untuk memberikan terobosan baru. Kita menanam kangkung, kita menanam bayam, dan kita menanam bawang merah. Artinya 3 bisnis ini kita bisa kelola. Kalau kangkung 1 bulan bisa panen, kalau bawang merah kita bisa panen di 2 bulannya, kemudian di bayam kita bisa bulanan lagi. Artinya bisnis seperti ini mindset atau pola pikir kita bahwa petani tidak melulu nunggu beberapa bulan. Akan tetapi kalau kita sudah pandai, sudah dapat ilmunya, pasti kita bisa mendapatkan penghasilan yang luar biasa. Untuk pemasaran, pertama kita di pasar tradisional di Pasar Bintoro, kemudian kita juga ada nyetok di kafe-kafe, dan hasil dari panen ini kita selalu berbagi, dan kita punya program namanya adalah TSK, Target Sedekah Kangkung. Jadi ini setiap bulan kita rutin berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan, dan utamanya dengan gerakan sedekah ini bisa menambahkan keberkahan rezeki yang kita dapatkan, seperti itu. Sentral usaha Kangkungku Khas Jali selalu berinovasi, di mana saya pernah mengikutkan di acara Grenova, acara Kemenpora, kemudian dengan acara-acara seperti ini, perlombaan seperti ini, saya alhamdulillah mendapatkan anugerah di bidang pemuda berprestasi tingkat nasional. Saya punya konsep di mana kita membuat terobosan di bidang pertanian, membuat edukasi kepada para pemuda, kepada mahasiswa, kepada masyarakat agar mau bertani. Kemudian di sini juga dekat dengan Embung Desa, dan di sana ada wisata religi. Artinya konsep-konsep seperti ini mampu kita realisasikan bertahap. Dan saya mencoba hadir, dan alhamdulillah saya berhasil. Artinya menjadi petani punya prestasi, menjadi petani punya cita-cita, menjadi petani punya peluang. Dengan peluang-peluang seperti ini, saya bergerak terus dan terus berinovasi untuk mengembangkan sentral usaha Kangkungku Khas Jali. Saya Muhammad Nasir, bangga menjadi petani. Mari kita bersama-sama menjadi petani milenial yang cerdas, yang semangat, yang selalu berinovasi untuk menjadikan pertanian sebagai bidang kewirausahaan yang mampu memakmurkan kita semua. Maka dari itu, jangan takut menjadi petani. Saatnya kita mengisi di bidang pertanian sebagai gerakan kewirausahaan yang mampu menjadikan kita menjadi kaya, menjadi semangat, menjadi sebagai penghasilan yang luar biasa.